Yo, hai guys, Henry di sini. Kali ini kita mau membahas Samsung A7 III. Penasaran seperti apa reviewnya? Masuk intro. Seri A7 III ini memiliki selisih harga sejutaan dengan seri yang terdahulunya yaitu A5 III. Pertanyaannya adalah, apakah selisih sejutaan ini worth it nggak sih? Penasaran kan? Langsung aja kita review. Dimulai dari mesin prosesor yang digunakan Samsung A7 III ini sudah mengusung chipset Snapdragon 778G nih guys. Sedangkan pada A5 III masih menggunakan Exynos 1280. Yang menurut saya sih kalau untuk chipset Snapdragon 778G ini yang dilakukan oleh Samsung udah bener. Karena udah pasti akan mempengaruhi performa, efisiensi, ataupun kamera itu tuh pasti jauh lebih bagus deh dibanding seri terdahulunya ataupun yang A5 III itu. Oke, chipset Snapdragon 778G ini juga memiliki performa yang cukup baik untuk melibas aplikasi-aplikasi berat dan bisa diajak kebut untuk main game nih guys. Terbukti saat digunakan dalam pengetesan bermain game Mobile Legends, dalam settingan mentok ke kanan itu nggak ada masalah sama sekali. Ditambah lagi dengan fitur layar 120Hz yang dimiliki sama A7 III ini, memberikan kesan yang jauh lebih mulus dan pastinya top banget. Lanjut, untuk game PUBG Mobile, ini juga dapat dilibas dengan mudah. Terbukti, dengan settingan smooth ekstrim sekalipun, dan 60 fps juga udah stabil kalau dimainkan dengan Samsung A7 III ini. Performanya udah paling keren. HP ini pasti mainkan juga nggak panas sama sekali guys. Mengingat chipset Snapdragon 778G ini adalah chipset yang nggak baru-baru amat. Ya ibarat kata bukan chipset anak kemarin sore gitu loh. Di game keramat nih guys, yaitu game Genshin Impact. Nah, di pengetesan kali ini, kita mendapatkan rata-rata di 40 fps dalam settingan medium. Sedangkan untuk settingan high, dia itu kadang sedikit turun sih. Terutama untuk bagian scene-scene yang akan rame akan efek battle. Jadi kadang dia turun ke 30 fps aja sih, terkadang aja tapi itu ya guys. Nah, yang paling penting lagi nih guys, selama kita melakukan pengetesan tadi, kita udah tes mainkan beberapa game dan suhu HP-nya itu nggak panas sama sekali. Malah kalau bisa dibilang adem-adem aja nih. Chipset Snapdragon 778G itu tuh, aduh gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya tuh kalau misalkan chipset-chipset yang lain kok dipakai buat tes, apalagi buat di game keramat tadi tuh langsung demam sih HP-nya. Tapi kalau misalkan di HP ini malah adem-adem aja. Keren sih. Untuk kapasitas RAM-nya sendiri itu udah ada di 8GB. Eits, tapi tenang dulu nih guys. RAM-nya ini bisa ditambah secara virtual menggunakan fitur RAM Plus sampai maksimal 8GB lagi. Jadi kalau kita hitung total-totalnya itu RAM-nya bisa di 16GB. Makin mantep kan? Sedangkan dari memori internal yang dimiliki oleh Samsung A7 III ini hanya berkapasitas di 256GB ya guys. Oh iya, untuk variannya ini hanya tersedia di 256GB juga. Jadi kalau untuk pilihan 128 itu nggak ada, hanya di 256. Untuk ukuran layar yang digunakan adalah 6,7 inci. Refresh rate-nya juga udah 120Hz nih guys. Jadi makin mulus kalau dipakai buat scroll-scroll sosial media. Dan yang pastinya, kalau digunakan untuk main game akan jadi jauh lebih puas ataupun dipakai buat nonton jauh lebih mantap. Apa tuh yang mantap? Nonton One Piece bang. Oke. Nah, kalau dari segi bentuk sih sebenarnya HP ini tuh mirip-mirip sih sama seri Galaxy A yang lainnya. Tapi tetap kelihatan mewah sih, walaupun bahan yang digunakan materialnya masih plastik ya guys. Terus kalau untuk varian warnanya itu ada 3 pilihan nih. Yang satu adalah Awesome Mint, 2 adalah Awesome Grey, terus yang ketiga Awesome White, yang seperti yang saya pegang ini nih. Untuk speaker yang digunakan juga sudah stereo ya guys. Jadi terletak di 2 sisi nih. Yang pertama di bagian sisi ini di bagian atas, terus yang kedua ada di bagian bawah sini. Ya tujuannya udah pasti nggak lain nggak bukan biar suaranya makin mantap. Terus ditambah lagi dengan adanya fitur Dolby Atmos yang pastinya semakin menambah jos suaranya. Kalau ada yang nanya HP ini udah memiliki fitur NFC atau belum, pastinya untuk HP ini udah lah ya guys. Salah satu HP mid-range terbaik kok masih nggak ada NFC. Iya toh. Samsung A7 III ini juga sudah punya sertifikasi IP67, yang artinya HP ini tuh aman banget, terus tahan debu. Aman, maksudnya tadi aman tuh aman kalau misalnya kecemplung dalam air sedalam 1 meter selama 30 hari ya guys. 30 menit, maaf. Oke, lanjut. Pas saat pembelian HP ini tuh nggak dibarengin sama charger ya guys. Udah mirip-mirip sama HP-HP flagship lainnya sih. Tapi kalau misalkan dibilang ini HP juga udah nyerempet flagship sih guys.
Terus nggak ketinggalan juga nih guys, untuk kapasitas baterainya ini juga sudah 5000 mAh dan udah support super fast charging 25 watt. Nah, kita juga udah melakukan pengetesan pengisian daya menggunakan charger third party yang memiliki daya 65 watt dengan Type-C to Type-C. Dengan durasi setengah jam sih udah terisi 45%. Tapi kalau misalkan hingga penuh, itu memakan waktu 1 jam 20 menit. Untuk daya tahan baterainya sendiri, udah pasti jos ya guys. 5000 mAh nih, nggak kaleng-kaleng guys. Terus kalau buat main game keramat Genshin Impact sekalipun, dengan settingan lowest ya, itu kalau kita main setengah jam hanya menghabiskan 9%. Terus kalau kita main TikTokan selama 1 jam itu hanya 5%. Yang pastinya baterainya udah jangan ditanya lagi deh, performanya top. Nah, untuk bagian kamera utamanya ini udah 108 megapiksel dan juga sudah memiliki OIS-nya juga ya guys. Terus untuk lensa utamanya ini juga dibarengin dengan kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel dan kamera portraitnya juga di 5 megapiksel. Terus untuk kamera depannya sendiri di 32 megapiksel guys. Berikut untuk hasil jepretan foto dan videonya. Oke, jadi dengan berbagai fitur yang udah dijelasin tadi, kita balik lagi deh ke pertanyaan di awal video. Kira-kira worth it nggak sih dengan selisih 1 jutaan dari Samsung Galaxy A53? Kalau dari saya pribadi sih, saya akan merekomendasikan sih dan akan bilang yes kalau masih sesuai budget ya guys. Yaitu di harga 7.800.000 kembali Rp1.000. Kesimpulannya, Samsung A73 ini performa gamingnya nggak kaleng-kaleng nih guys. Bagus banget, fiturnya banyak, performnya kenceng, tapi tetap adem. Kapasitas baterai yang dimiliki juga besar, sehingga daya tahan baterainya juga jos. Plus, layar yang digunakan juga sudah AMOLED 120Hz yang bikin semakin enak dipandang berlama-lama, terus bentuknya juga enak dipegang. Dan jangan lupa untuk kameranya juga sudah OIS ya guys. Seperti yang saya udah ucapin sebelumnya, HP ini tuh udah nyerempet-nyerempet sama HP flagship. Bukan dari kemasan, terus nggak dapat chargerannya nih guys. Tapi memang dari segi kualitasnya juga udah bisa jadi alternatif flagship yang kisaran harganya bisa sampai belasan juta. Kalau menurut kalian, mending pilih yang mana nih guys? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Oke, sekian review kita kali ini mengenai HP Samsung A73 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan pastikan nyalakan notifikasi lonceng kalian. See you in the next time. Ciao!